Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para dewan juri yang saya hormati, para guru yang saya muliakan, serta para teman seperjuangan masa depan bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maheswara Satya Putra Purnama atau yang biasa dipanggil Mahes. Saya kelas 7 di sekolah Lab School Kaizen. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk berpetualang, bukan ke hutan maupun dasar lautan, tapi ke dunia yang saat ini dalam genggaman kita. Dunia yang berawal dari sebuah kotak kecil bercahaya di tangan kita. Saya baru saja selesai membaca buku yang membuka mata saya, berjudul Mengasah Keterampilan Gen Z, Keterampilan Kunci untuk Bersaing di Dunia Teknologi dan Kreativitas, yang dibuat oleh Dr. Danang Sunyoto, yang bisa diakses dari repositori pendidikan Eureka website. Buku ini bukanlah hanya bacaan, tetapi merupakan harta karun bagi generasi kami, yaitu Gen Z. Tahukah kalian, Gen Z sering kali dibilang sebagai generasi yang lahir dan tumbuh dewasa di era revolusi digital. Salah satu contoh dari era revolusi digital ini adalah smartphone yang hari ini kita genggam di tangan kita. Kita adalah generasi pertama yang sejak membuka mata sudah menyaksikan ledakan teknologi digital. Sekarang internet bukanlah hal yang mewah, melainkan seperti udara yang saat ini kita hirup. Buku ini menyadarkan saya bahwa lahir di generasi ini bukanlah kutukan, melainkan sebuah anugerah. Mengapa? Karena dengan satu sentuhan jari bisa mengakses jutaan informasi. Kita bisa belajar apapun secara mandiri dari dimanapun dan kapanpun. Mulai dari cara memasak hingga membuat roket, semuanya bisa diakses. Kita juga bukan berkomunikasi dengan suara, melainkan dengan gambar, video pendek TikTok, dan cerita di Instagram. Dunia terasa tanpa batas, bukan? Ruang dan waktu bisa kita luangkan hanya dengan melakukan digitalisasi. Tapi, teman-teman ingatlah, dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Atau yang saya ingin bilang dengan quote, with great power comes great responsibility. Banyaknya informasi yang datang setiap detik membuat kita harus mempunyai sebuah kemampuan super, yaitu kemampuan untuk berpikir secara kritis. Kita ditantang untuk memilah informasi, mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoaks atau berita yang hoaks. Kita harus bisa menyaring berbagai informasi sebelum membagikannya. Di media sosial, kita bukanlah hanya konsumen, melainkan pencipta opini. Disinilah kita harus berdebat secara sehat dan berargumen secara logis. Inilah asahan pertama kita. Itu cara berbicara kita pun berevolusi. Buku ini mengajarkan cara berkomunikasi secara efektif di era digital. Kita mempunyai bahasa kita sendiri, bahasa yang relevan dan terbuka. Kita menggunakan visualisasi dan konten multimedia untuk mengubah pesan kita menjadi pesan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Ingat, satu gambar bisa memiliki 1000 makna, dan satu video bisa mengubah dunia selamanya. Dan yang terpenting, buku ini membuka mata saya tentang jiwa kepemimpinan Gen Z. Pemimpin kita mungkin tidak seperti pemimpin generasi sebelumnya, tetapi pemimpin kita adalah pemimpin yang kolaboratif. Kita tahu betul betapa bergunanya kerjasama tim. Kita menghargai perbedaan pendapat. Maka dari itu, keberagaman ide justru melahirkan sebuah inovasi yang luar biasa. Kita adalah pemimpin yang adaptif dan fleksibel, tumbuh di dunia yang perubahannya secepat kilat. Akan tetapi kita tidak takut sama sekali terhadap perubahan itu, melainkan kita menari bersama perubahan itu. Kita memakai teknologi bukanlah untuk bergaya-gaya, melainkan untuk mencari solusi yang inovatif atas setiap masalah. Buku ini memiliki pesan moral yang sangat kuat.
Mungkin kita generasi yang sangat bergantung kepada teknologi, tetapi itu bukanlah kelemahan kami, melainkan itu adalah kekuatan kami. Kami Gen Z menggunakan teknologi dan kreativitas kami untuk melakukan hal baik secara akademik maupun non-akademik. Walaupun kita sangat bergantung terhadap teknologi, tetapi kita juga bisa menjadi pemimpin yang baik, tangguh, tegas, dan bertanggung jawab. Sekali lagi ingatlah bahwa kita Gen Z bisa menggabungkan teknologi dan kreativitas kami untuk menciptakan masa depan yang cerah dengan cara memakai video edukasi yang kami buat, kelas-kelas digital yang kami ikuti, serta video game pendidikan yang kami kembangkan. Sekarang kami yang menciptakan peradaban ini. Jadi marilah kita menggenggam kotak ajaib ini di tangan kita, bukan untuk tersesat di dalamnya, melainkan untuk menjadi nahkoda dari kapal generasi ini untuk menuju masa depan yang lebih cerah, inovatif, dan lebih baik. Mari kita buktikan kita bisa menjadi generasi yang tangguh, bertanggung jawab, dan menjadi pemimpin. Karena masa depan bukanlah ditunggu, melainkan dibuat. Dan kamilah para arsiteknya. Terima kasih telah mendengarkan opini saya tentang buku ini. Sebelum saya closing, saya ingin mengucapkan satu quote yang saya suka. In case I don't see ya, good evening, good afternoon, and good night. Thank you for hearing my opinion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.